Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memulai presentasi pada kali ini di mana kami ingin mempresentasikan materi berjudul penerapan prinsip-prinsip fluida dalam desain pesawat terbang dan kapal selam, studi hidrodinamika dan aerodinamika. Kami dari kelompok 2, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari yang pertama. Nama saya Muhammad Hasan Ali dengan NIM 2410 3140 37. Saya Nada Fitria Berliana dengan NIM 2410314042. Nama saya Hadi Abdul Rashid dengan NIM 2410314050. Nama saya Arfandi Putra Ramadan dengan NIM 2410314057. Nama saya Muhammad Fajar Sodik dengan NIM 2410314062. Perkenalkan, nama saya Raditya Iqbal Maulana Selain dengan NIM 2410314063. Yang pertama adalah ke belakang. Fluida berperan penting dalam teknologi modern, terutama dalam desain pesawat terbang dan kapal selam. Prinsip dasar seperti hukum Bernoulli, hukum kontinuitas, dan hukum Archimedes mendasari pemahaman tentang pergerakan fluida dan pengaruh terhadap objek. Hukum Bernoulli adalah menghubungkan tekanan dan kecepatan aliran fluida untuk menghasilkan gaya angkat pada pesawat terbang. Hukum kontinuitas menjelaskan aliran fluida yang konstan dalam sebuah sistem. Dan terakhir ada hukum Archimedes menggambarkan daya apung yang memungkinkan kapal selam menyelam dan mengapung. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam teknologi hidrodinamika untuk meningkatkan efisiensi pesawat dan kapal selam. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk ketika diberi tekanan. Fluida dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada fluida statis atau hidrostatika, mempelajari fluida yang diam. Yang kedua ada fluida dinamis atau hidrodinamika, mempelajari fluida yang bergerak dengan aerodinamika khusus untuk aliran gas dan udara. Yang kedua ada penerapan prinsip fisika fluida dalam aerodinamis pesawat. Yang pertama ada memanfaatkan perbedaan tekanan pada sayap sesuai prinsip Bernoulli untuk menghasilkan gaya angkat, desain sayap dan badan pesawat yang aerodinamis, meminimalkan hambatan udara, meningkatkan efektivitas penerbangan. Yang selanjutnya ada penerapan prinsip fisika fluida dalam hidrodinamis kapal selam, yaitu menggunakan prinsip Archimedes untuk mengatur daya apung dengan memodifikasi volume air yang dipindahkan. Dengan lambung yang hidrodinamis, mengurangi hambatan hidrodinamik, memungkinkan kecepatan dan efisiensi energi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah hukum dalam fluida. Yang pertama adalah hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya akan makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluidanya, maka dalam suatu pipa akan semakin besar tekanannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan rumus P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, lalu ada rho yaitu massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, yang G adalah percepatan gravitasi, di mana umumnya menggunakan 10 atau 9,8 meter per sekon kuadrat, H adalah kecepatan fluida dari titik acuan dengan satuan meter, dan V adalah kecepatan fluida dengan kesatuan meter per sekon. Di mana dalam hukum ini terdapat dua kasus istimewa dalam persamaan Bernoulli. Yang pertama adalah fluida diam atau tidak mengalir, di mana di sini V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Di mana rumusnya adalah P1 min P2 sama dengan rho G kali H2 min H1. Persamaan ini menyatakan tekanan hidrostatis dalam zat cair pada kedalaman tertentu. Lalu kasus istimewa yang kedua adalah fluida mengalir pada pipa horizontal, di mana di sini H1 sama dengan H2 sama dengan H. Rumusnya adalah P1 min P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, persamaan ini menyatakan jika V2 lebih besar dari V1, maka P1 akan lebih besar dari P2. Yang berarti jika kecepatan aliran fluida di suatu tempat besar, maka tekanan fluida di tempat tersebut akan kecil dan berlaku sebaliknya. Lalu yang kedua adalah hukum kontinuitas yang menjelaskan bahwa debit aliran fluida dari sebuah penampang yang melewati penampang lain dengan luas penampang yang berbeda
dan kecepatan fluida. Maka debitnya adalah konstan, di mana rumusnya di sini adalah Q1 sama dengan Q2. Di mana rumus Q1 adalah rumus Q adalah A kali V, maka Q1 sama dengan Q2 akan berlaku A1 V1 sama dengan A2 V2. Di mana Q di sini adalah debit aliran fluida, A adalah luas penampang, dan V adalah kecepatan cairan. Lalu yang ketiga adalah hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida di dalam sistem tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Di mana rumusnya di sini ada P1 sama dengan P2 yang akan sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana P di sini adalah tekanan pada luas penampang dengan satuan Pascal, F adalah gaya pada luas penampang dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Lalu di sini ada hukum Archimedes yang menyatakan sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama. Penerapan hukum Archimedes antara lain terdapat pada kapal selam, balon udara, dan kapal laut. Hukum Archimedes bisa dinyatakan dengan percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Fa adalah gaya apung atau gaya angkat N, rho F sama dengan massa jenis fluida atau zat alir dalam satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat. Vc adalah volume benda yang tercelup dalam satuan meter kubik. Lalu ada hukum Poiseuille yang menyatakan perbedaan tekanan fluida berbanding lurus dengan debit aliran fluida dan berbanding terbalik dengan pangkat 4 jari-jari pipa. Hal ini dapat dinyatakan dengan delta P sama dengan 8 nu LQ per PR pangkat 4. Delta P adalah perbedaan tekanan fluida dalam satuan Newton per meter kuadrat. Nu adalah viskositas fluida dalam satuan Newton second per meter kuadrat. L adalah panjang pipa dalam satuan meter. Q adalah debit aliran fluida dalam satuan meter kubik per second. R adalah jari-jari dalam satuan meter. Lalu di sini ada penerapan hukum fluida. Yang pertama, penerapan hukum fluida pada aerodinamika. Aerodinamika adalah studi tentang interaksi fluida dengan benda padat, mencakup dinamika gas dan fluida terkait, meliputi kekalahan massa, momentum, dan energi untuk menggambarkan fenomena aerodinamis. Yang kedua, penerapan fluida pada hidrodinamika. Hidrodinamika mempelajari energi fluida yang mengalir. Hukum kekalahan massa pada aliran tunak menghasilkan persamaan kontinuitas, sedangkan hukum kekalahan energi menghasilkan persamaan Bernoulli. Prinsip aerodinamika. Prinsip aerodinamika berlandaskan pada hukum Bernoulli yang menjelaskan bahwa peningkatan kecepatan aliran udara akan diikuti oleh penurunan tekanan. Hal ini dapat dilihat pada sayap pesawat, di mana aliran udara yang lebih cepat di atas sayap menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan di bawah sayap, sehingga menciptakan gaya angkat atau lift yang memungkinkan pesawat untuk terbang. Lalu prinsip hidrodinamika. Hidrodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak fluida, gaya yang bekerja pada benda padat dalam fluida, dan gerak relatif benda padat terhadap fluida Hidrodinamika juga membahas tentang energi atau perubahan energi dari fluida yang mengalir. Dalam hidrodinamika terdapat dua aliran fluida. Aliran laminar, yaitu fluida mengalir secara teratur dan berlapis, di mana lapisan-lapisan fluida bergerak sejajar satu sama lain. Lalu ada aliran fluida yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah dan mengandung partikel-partikel yang bergerak secara acak dan tidak stabil. Tantangan aerodinamika dalam pesawat. 1. Gaya angkat dan drag.
Desain sayap untuk gaya angkat maksimal dan drag-nya minimal. Solusi untuk ini menggunakan desain sayap yang canggih seperti winglets. 2. Stabilitas dan kontrol. Menjaga stabilitas di berbagai kondisi penerbangan. Lalu solusinya menerapkan sistem fly-by-wire untuk meningkatkan responsivitas dan stabilitas pesawat, serta desain geometri sayap yang mendukung stabilitas. 3. Pengaruh lingkungan, mengurangi dampak suara dan emisi gas. Solusi menggunakan teknologi yang mengurangi dampak suara dan gas yang dihasilkan selama penerbangan. Lalu di sini ada tantangan hidrodinamika kapal selam. 1. Gaya dorong dan hambatan meminimalkan hambatan dan ciptakan daya dorong yang cukup. 2. Stabilitas dan maneuverability, menyesuaikan kedalaman dan arah dengan stabil. 3. Pengaruh gelombang dan arus, pertimbangkan interaksi dengan gelombang dan arus. 4. Akustik, kurangi suara untuk menghindari deteksi. 5. Ketahanan terhadap tekanan, tahan terhadap tekanan tinggi di kedalaman. Studi kasus aerodinamika. Pengaruh elemen desain sayap pesawat. Glove, Yehudi, dan Apex mempengaruhi karakteristik aerodinamis sayap. Glove mengubah bentuk airfoil, Yehudi menyesuaikan sayap di akar, Apex mengatur distribusi tekanan. Pendekatan teknologi aerodinamika menggunakan NVDU dan CFD untuk optimalkan desain sayap. Uji konfigurasi sayap menunjukkan bagaimana desain mempengaruhi performa aerodinamis. Hasil studi kasus, penambahan glove mengimbangi pengurangan Yehudi. Pergeseran apex mempengaruhi distribusi tekanan, menjaga koefisien gaya angkat stabil. Selanjutnya ada studi kasus hidrodinamika. Konsep desain kapal selam pada kapal selam serang konvensional. Desain ini bertujuan mengoptimalkan kinerja hidrodinamika, kekuatan struktur, dan efisiensi operasional untuk perairan Indonesia. Proses desain melibatkan analisa kekuatan lambung tekanan, daya penggerak, dan keseimbangan hidrostatik. Metode penghitungan hambatannya yaitu hambatan dihitung dengan metode empiris termasuk metode VT dan formula Glimmer dan Johnson. Koefisien gesekan ITTC digunakan dengan koreksi untuk appendix seperti sirip, analisa tekanan dan stabilitas. Tekanan terbesar di bau kapal untuk mengurangi drag. Hambatan di sumbu X adalah 556,288 kilonewton. Desain mempertimbangkan stabilitas dinamis untuk kontrol saat beroperasi, diuji melalui simulasi. Analisa struktural lambung tekanan. Simulasi ANSYS menunjukkan tegangan maksimum 511,89 MPa dan deformasi maksimum 4,28 mm. Masih dalam batas aman. Seimbangan hidrostatik dijaga dengan tangki balas dan trim untuk stabilitas. Kesimpulan, prinsip dasar fluida seperti hukum Bernoulli, hukum kontinuitas, dan hukum Archimedes sangat penting dalam teknologi aerodinamika dan hidrodinamika. Hukum Bernoulli menciptakan gaya angkat pada pesawat, sedangkan hukum Archimedes mengatur daya apung kapal selam. Hukum kontinuitas menjaga aliran fluida tetap konstan dalam penerbangan, gaya angkat dan dorong melawan hambatan dan berat agar pesawat stabil. Sementara kapal selam menggunakan gaya apung dan tangki balas untuk mengatur posisinya di air dengan desain lambung yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan dan tahan tekanan tinggi. Next, yes.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.